Halo guys, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini artinya adalah nilainya bulat ya, jadi tidak setengah, tidak berbentuk pecahan atau desimal ya, tapi benar-benar bulat ya. Contohnya misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini adalah nilai bilangan yang bulat gitu ya, tidak setengah, tidak pecahan. Nah, menurut jenisnya ini bilangan bulat ada macam-macam. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Ini nilainya bulat positif ya, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, ini adalah positif. Kemudian yang kedua yaitu yang bernilai negatif, contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, ini adalah dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bilangan bulat negatif. Nah, kemudian ada lagi yang bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah bilangan-bilangan kalau dibagi 2 itu ada sisanya gitu ya. Kemudian untuk bilangan genap artinya adalah bilangan yang bisa dibagi 2, jadi kebalikan dari bilangan ganjil. Contohnya bilangan genap ini adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan genap. Kemudian ada lagi yang namanya adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini artinya adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun kecuali bisa dibagi 1 dan juga bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 ini tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Gitu ya. Kemudian 3, 5, 7, kemudian 11 ya, dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan prima. Kalau bilangan komposit itu adalah kebalikan dari bilangan prima. Jadi bilangan itu bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Contoh 4. 4 itu bisa dibagi dengan 2, ya kan? Kemudian 6 bisa dibagi 2, bisa juga dibagi dengan 3. Kemudian 8 ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 juga, ya kan? Kemudian 9 bisa loh dibagi dengan 3 ya. Kemudian 10 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan komposit. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan bilangan? Intinya, kalau kalian lihat pada garis bilangan ini, start dari 0, 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini kita lihat ini adalah semakin bertambah ya, semakin ke kanan itu semakin lebih besar gitu ya. Nah, misalnya ini, negatif 2 dengan negatif 1 itu lebih besar negatif 1 ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, hutang 2 dengan punya hutang 1 itu lebih kaya punya hutang cuma 1 nih gitu ya ibaratnya. Nah, jadi semakin kesini ini semakin bertambah ya. Kalau semakin ke kiri itu dia semakin berkurang. Nah, ini konsepnya. Contoh, misalnya nih ya, negatif 5. Bagaimana dengan dibandingkan dengan negatif 2? Ya, tentunya yang lebih besar itu adalah negatif 2. Jadi, tandanya seperti ini. Gitu ya. Lagi, misal 3 dengan 10. Tentunya yang lebih besar adalah 10. Misal lagi, min 10 dengan min 100 misal. Mana yang lebih besar?
Yang lebih besar ini adalah yang negatif 10 yang lebih besar. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah cara mengurutkan bilangan. Oke, kita akan lanjut di materi selanjutnya. Nah, kita masuk pada operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat, di sini ada 3 konsep yang perlu kalian ingat atau kalian menjadi acuan ya, menjadi acuan dalam mengerjakan hitungan bilangan bulat. Nah, konsep pertama, Oke, di sini ada 3 konsep. Di sini ada 3 konsep yang perlu kalian perhatikan untuk menghitung bilangan bulat. Konsep yang pertama yaitu apabila ada tanda seperti ini ya, positif dan juga negatif atau plus dan min ini berhimpitan, ini artinya adalah negatif ya, atau min ya. Kalau ini dikurangi plus atau min plus berhimpitan, ini artinya juga min ya. Kemudian kalau ada tanda min, minus, ini berhimpitan, ini artinya adalah plus. Nah, ini yang perlu kalian ini yang perlu kalian perhatikan ya. Kemudian konsep yang kedua, jika positif dibagi negatif, ini hasilnya adalah negatif. Negatif dibagi positif itu juga hasilnya negatif ya. Kemudian positif dikali negatif itu hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif itu hasilnya juga negatif. Kalau negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif itu hasilnya juga positif. Nah, ini konsep kedua. Kemudian konsep ketiga, apabila ada soal di dalam kurung, ini kalian harus kerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian bagi atau kali, ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah plus atau minus. Nah, ini kalian kerjakan yang terakhir ya. Oke, sekarang konsep 1. Kita masuk pada contoh ya, contoh konsepnya. Nah, misal konsep 1 ini. Contoh. 3 ditambah min 2. Nah, plus dan minus ini berhimpitan. Habis plus terus langsung minus. Ini berarti bisa kalian ganti dengan minus ya. 3 tetap 3, 2 tetap 2. Jadi 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Lagi ya, misalnya 4 dikurangi min 5 hasilnya berapa? Nah, karena min dekat dengan min, ini bisa diganti menjadi plus. Jadi artinya adalah 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Oke, arti ya. Nah, kemudian konsep yang kedua. Konsep yang kedua di sini adalah kalau bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Contohnya 10 dibagi dengan min 2. Nah, ini hasilnya adalah, karena ini positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. 10 dibagi 2, 5. Jadi ini adalah negatif 5. Contoh lagi, 4 min 4 misalnya dikali dengan min 3. Min kali min hasilnya adalah positif. 4 kali 3 adalah 12. Jadi hasilnya adalah positif 12. Kayak gini ya. Nah, kemudian konsep ketiga.
konsep ketiga, ini contohnya 2 dikali 5 ditambah min 3. Nah, contoh ya. Nah, yang di dalam kurung di sini ada dalam kurung, kemudian ada plus min. Ya, dalam kurung dan plus. Kalau menurut aturan di sini, yang kalian hitung terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Jadi kita hitung ini terlebih dahulu. 2 kali 5 ini adalah 10. Nah, kemudian plus min, plus deket min, ini berarti kan konsep pertama tadi kan, plus deket min itu berarti adalah minus, ya, 3. Berarti ini hasilnya adalah 7. Oke, contoh lagi misalnya, ini contoh kedua ya, misalnya adalah 15 dikurangi min 3. Nah, gini. Kemudian dibagi min 6. Misal seperti ini. Berarti ini adalah, ini kita kerjakan dulu min ini artinya adalah plus ya. Jadi 15 ditambah 3, ini kerjakan dulu, kemudian dibagi min 6. Nah, kalau seperti ini berarti 15 ditambah 3 ini adalah 18 dibagi min 6. Nah, ini 18 dibagi min 6 ya kan, positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. 18 dibagi 6 ini adalah 3, jadi negatif 3. Oke, sampai di sini kita akan lanjut ke latihan soal. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.